Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Ismawanto. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fatah atau biasa yang kita kenal dengan nama STITAF, yang beralamatkan di Desa Siman, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan. Oke teman-teman, kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya dalam bentuk audio pembelajaran dari dosen pembimbing saya, yakni Bapak Saiful Anam, yang mengajar tentang media pembelajaran. Dan tugas saya kali ini saya beri judul Etika Merawat Jenazah. Oke teman-teman, syariat Islam mengajarkan bahwa setiap manusia pasti akan mengalami kematian yang tidak pernah diketahui kapan waktunya. Sebagai makhluk sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan pada derajat yang tinggi, maka Islam sangat menghormati orang muslim yang telah meninggal dunia. Oleh sebab itu, menjelang menghadapi kehariban Allah Subhanahu wa taala, orang yang telah meninggal dunia mendapatkan perhatian khusus dari muslim lainnya yang masih hidup. Tiap-tiap orang yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 185. Ayat di atas secara tegas menjelaskan bahwa kematian adalah sebuah keniscayaan bagi setiap orang yang berjiwa. Allah mentakdirkannya sebagai sarana perpindahan ke alam barzah dan untuk seterusnya ke alam akhirat. Dari sisi ini, membicarakan tentang kematian sebenarnya membicarakan tentang hal lumrah yang pasti akan terjadi. Akan tetapi, masalahnya tidak sederhana itu, karena kematian juga memiliki akibat-akibat yang mengiringnya sebagai konsekuensi berpisahnya ruh dari jasad manusia. Menurut Syekh Utsaimin, adalah rasa gelisah yang muncul sebagai reaksi kekhawatiran akan tertimpa sesuatu yang menghancurkan, membahayakan atau menyakitkan. Bagi hamba yang beriman, kematian adalah hakim yang akan menguak rahasia amal ibadahnya secara nyata di akhirat nanti. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 175, "Dan takutlah kepadaku jika kalian benar-benar orang yang beriman." Inilah yang membuatnya menolak datangnya kematian sekuat tenaga. Karenanya dia ingin menghindar, sebab cintanya pada dunia yang sangat besar dan penolakannya terhadap akhirat membuatnya tidak mau berpisah dengan kelezatan yang telah dirasakannya. Manusia berbeda dengan binatang atau makhluk lainnya. Manusia adalah khalifah di muka bumi yang diberikan kemuliaan dan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidak heran jika setelah meninggal Allah pun memerintahkan kepada yang masih hidup untuk memperlakukan orang yang sudah meninggal dunia dengan perlakuan yang sebaik-baiknya. Oke teman-teman, sekarang setelah kematian itu kita sebut si orang yang telah meninggal tadi itu dengan sebutan jenazah. Dan apakah teman-teman sudah tahu apa pengertian jenazah itu? Oke, kali ini saya akan mencoba menjelaskan kepada teman-teman semua tentang pengertian jenazah. Jenazah diambil dari bahasa Arab yang berarti tubuh mayat, yang berarti bisa disebut dengan menutupi. Jadi secara umum, kata jenazah memiliki arti tubuh mayat yang tertutup. Penyelenggara jenazah adalah fardu kifayah bagi sebagian kaum muslimin, khususnya penduduk setempat terhadap jenazah muslim atau muslimah. Namun sebelum penyelenggaraan atau prosesi merawat jenazah itu dimulai, maka ada beberapa hal yang harus diberlakukan terhadap jenazah tersebut, yaitu yang pertama, dipejamkan matanya, mendoakan, dan meminta ampunan atas dosanya. Yang kedua, dilemaskan tangannya untuk disedekapkan di dada dan kakinya diluruskan. Yang ketiga, mengatupkan rahangnya atau mengikatnya dari puncak kepala sampai ke dagu supaya mulutnya tidak menganga atau terbuka. Keempat,
Jika memungkinkan, jenazah diletakkan membujur ke arah utara dan badannya diselubungi dengan kain. Kelima, menyebarluaskan berita kematiannya kepada kerabat-kerabatnya dan handai taulannya. Keenam, melunasi hutang-hutang dengan segera jika ia punya hutang. Ketujuh, segeralah kita menunaikan etika merawat jenazah. Dan etika merawat jenazah itu sendiri adalah hukumnya fardu kifayah. Menurut syariat Islam, dalam menyelenggarakan jenazah atau merawat jenazah ada 4 macam atau 4 proses, yaitu yang pertama, memandikan jenazah, yang kedua, mengkafani jenazah, yang ketiga, mensolatkan jenazah, dan yang terakhir adalah memakamkan jenazah atau menguburkan jenazah. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Syariat yang pertama yakni memandikan jenazah. Setiap orang muslim yang telah meninggal dunia harus dimandikan, dikafani, dan disolatkan terlebih dahulu sebelum dikuburkan, terkecuali bagi orang-orang yang mati syahid. Hukum memandikan jenazah orang muslim menurut jumhur ulama adalah fardu kifayah. Artinya, kewajiban ini dibebankan kepada seluruh mu'alaf di tempat itu. Tetapi jika telah dilakukan oleh sebagian orang, maka gugurlah kewajiban seluruh mu'alaf. Adapun dalil yang menjelaskan kewajiban memandikan jenazah ini terdapat dalam sebuah hadis Rasulullah yang artinya dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda tentang orang yang jatuh dari kendaraannya lalu mati, mandikanlah ia dengan air dan daun bidara. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun beberapa hal yang berkaitan dengan memandikan jenazah yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama merupakan adalah orang yang memandikan jenazah. Untuk mayat laki-laki, orang yang utama memandikan dan mengkafani mayat laki-laki adalah orang yang diwasiatkannya, kemudian bapak, kakek, keluarga terdekat, muhrimnya, dan istrinya. Sedangkan untuk mayat perempuan, orang yang utama memandikan mayat perempuan adalah ibunya, neneknya, keluarga terdekat dari pihak wanita, serta suaminya. Untuk mayat anak laki-laki dan anak perempuan, untuk mayat anak laki-laki boleh perempuan yang memandikannya, dan sebaliknya untuk mayat anak perempuan boleh laki-laki yang memandikannya. Dan yang keempat, jika seseorang perempuan meninggal sedangkan yang masih hidup semuanya hanya laki-laki dan dia tidak mempunyai suami, atau sebaliknya seorang laki-laki meninggal sementara yang masih hidup hanya perempuan saja dan dia tidak mempunyai istri, maka mayat tersebut tidak dimandikan tetapi cukup ditayamumkan oleh salah seorang dari mereka dengan memakai lapis tangan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah yang artinya, jika seorang perempuan meninggal di tempat laki-laki dan tak ada perempuan lain, atau laki-laki meninggal di tempat perempuan-perempuan dan tidak ada laki-laki selainnya, maka kedua mayat itu ditayamumkan lalu dikuburkan, karena kedudukannya sama seperti tidak mendapatkan air. Hadis riwayat Abu Daud dan Baihaqi. Ini saya akan mencoba menjelaskan tentang mayat yang wajib untuk dimandikan. Yang pertama, mayat seorang muslim dan bukan kafir. Kedua, bukan bayi yang keguguran dan jika lahir dalam keadaan sudah meninggal tidak dimandikan. Ketiga, ada sebagian tubuh mayat yang dapat dimandikan. Dan yang keempat, bukan mayat yang syahid. Sedangkan jenazah yang tidak boleh dimandikan adalah jenazah orang yang mati syahid di medan pertempuran, karena setiap luka atau tetes darah akan semerbak dengan bau wangi pada hari kiamat. Jenazah orang kafir tidak wajib dimandikan. Ini pernah dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap paman beliau yang kafir. Yang ketiga, janin yang di bawah usia 4 bulan tidak perlu dimandikan, dikafani dan disolatkan. Cukup digali lubang dan dikebumikan. Berikut tata cara memandikan jenazah. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah tempat memandikan. Tempat yang akan dipergunakan untuk memandikan mayit hendaknya tertutup atau aman dari pandangan mata,
Bisa di dalam rumah atau di halaman rumah namun dibatasi dengan tutup. Usahakan mayit dimandikan di atas dipan agar mayit tidak mudah terkena percikan air. Juga dianjurkan membakar kemenyan di sekitar tempat memandikan atau menolak bau yang dimungkinkan keluar dari badan mayit. Orang yang tidak punya tugas atau kepentingan sebaiknya dilarang memasuki tempat memandikan mayit. Hal ini untuk menjaga kerahasiaan mayit. Yang kedua adalah air untuk memandikan. Air yang dipakai adalah air mutlak, yang artinya adalah suci, menyucikan. Dianjurkan menggunakan air laut karena bisa memperlambat proses pembusukan. Namun bila berada di daerah yang sangat dingin atau di tubuh mayit terdapat kotoran yang sulit dihilangkan, maka lebih baik menggunakan air hangat. Dan perlu teman-teman ingat, sebelum mayat dimandikan, siapkan terlebih dahulu segala sesuatu yang dibutuhkan untuk keperluan mandi. Seperti yang pertama tempat memandikan, yang tadi sudah saya jelaskan. Yang kedua adalah air secukupnya. Ketiga, sabun, air, kapur barus dan wangi-wangian. Keempat, sarung tangan untuk memandikan. Kelima, potongan atau gulungan kain kecil-kecil. Keenam, kain basah, handuk atau yang lainnya. Ambil kain penutup dan gantikan kain basahan sehingga aurat utamanya tidak kelihatan. Mandikan jenazah pada tempat yang tertutup. Pakailah sarung tangan dan bersihkan jenazah dari segala kotoran. Ganti sarung tangan yang baru lalu bersihkan seluruh badannya dan tekan perutnya perlahan-lahan. Tinggikan kepala jenazah agar air tidak mengalir ke arah kepala. Masukkan jari tangan yang telah dibalut dengan kain basah ke mulut jenazah, gosok giginya dan bersihkan hidungnya, kemudian wudukan. Siramkan air ke sebelah kanan dahulu, kemudian sebelah kiri tubuh jenazah. Mandikan jenazah dengan air sabun dan air mandinya yang terakhir dicampur dengan wangi-wangian. Perlakukan jenazah dengan lembut ketika membalik dan menggosok anggota tubuhnya. Dan teman-teman perlu perhatikan, apabila mengeluarkan kotoran dalam mulutnya, itu wajib menggunakan kain alas atau supaya tidak tersentuh auratnya. Dan saya akan memberi tahu lafal niat memandikan jenazah laki-laki, yakni nawaitul ghusli lihadal mayyiti lillahi ta'ala. Sedangkan untuk perempuan, nawaitul ghusli lihadihil mayyitati lillahi ta'ala. Terus setelah selesai dimandikan, siram dengan air berbau harum seperti kapur barus, air yang digunakan untuk memandikan jenazah. Setelah selesai dimandikan dengan baik dan sempurna, hendaklah dilap menggunakan kain pada seluruh badan si mayat. Dan ada hal-hal penting yang wajib kita perhatikan selama memandikan jenazah, yakni yang pertama adalah haram hukumnya melihat aurat jenazah. Yang kedua, hukum memandikan mayit jenazah adalah wajib, sedangkan niatnya adalah sunnah. Sebaliknya, mewudukan mayit hukumnya adalah sunnah, sedangkan niatnya wajib. Bila melihat kelainan-kelainan pada mayit seperti wajahnya berseri-seri atau mengeluarkan bau harum, ataupun sebaliknya, maka sunnah diceritakan. Dan bila sebaliknya, maka harus disimpan dan tidak boleh diceritakan. Oke teman-teman, itu tadi adalah etika kita merawat jenazah yang bagian pertama, yakni memandikan jenazah. Dan kita masuk ke bagian kedua, yakni mengkafani jenazah. Sebelum kita masuk ke dalam tata cara mengkafani jenazah, ada baiknya kita menyimak penjelasan saya berikut ini. Hukum mengkafani jenazah muslim dan bukan mati syahid adalah fardu kifayah. Mengkafani jenazah adalah menutupi atau membungkus jenazah dengan sesuatu yang dapat menutupi tubuhnya, walau hanya sehelai kain. Dalam sebuah hadis diriwayatkan sebagai berikut: Kami hijrah bersama Rasulullah SAW dengan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentulah akan kami terima pahalanya dari Allah, karena di antara kami ada yang meninggal sebelum memperoleh hasil duniawi sedikit pun juga. Misalnya Mus'ab bin Umair, dia tewas terbunuh di perang Uhud dan tidak ada buat kain kafannya kecuali selembar kain burdah.
Jika kepalanya ditutup, akan terbukalah kakinya, dan jika kakinya tertutup, maka tersembul kepalanya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kami untuk menutupi kepalanya dan menaruh rumput isir pada kedua kakinya. Hadis riwayat Bukhari. Dan dalam mengkafani jenazah ada beberapa hal yang diutamakan atau disunahkan mengenai kain kafannya. Di antaranya adalah yang pertama, kain kafan yang digunakan hendaknya kain kafan yang bagus, bersih, kering, dan menutupi seluruh tubuh mayat. Dalam sebuah hadis diriwayatkan sebagai berikut, yang artinya dari Jabir berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, apabila salah seorang kamu mengkafani saudaranya, hendaklah dibaikkan kafannya itu. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, kain kafan hendaknya berwarna putih. Yang ketiga, jumlah kain kafan untuk mayat laki-laki adalah 3 lapis, sedangkan mayat perempuan adalah 5 lapis. Yang keempat, sebelum kain kafan digunakan untuk membungkus atau mengkafani jenazah, kain kafan hendaknya diberi wangi-wangian terlebih dahulu. Kelima, tidak berlebih-lebihan dalam mengkafani jenazah. Berikut adalah ada hadis yang mengenai kalimat tersebut, yang artinya janganlah kamu berlebih-lebihan memilih kain yang mahal untuk kafan, karena sesungguhnya kafan itu akan hancur dengan segera. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kain kafan. Semua kain kafan yang dipakai oleh mayat ketika masih hidup boleh dibuat kain kafan. Mayat laki-laki tidak boleh dikafani dengan sutra, sedangkan perempuan diperbolehkan. Kain kafan boleh berwarna apa saja, tetapi yang sunnah adalah kain putih dan yang sudah dicuci. Adapun yang dimaksud perintah hendaknya memperbagus kain kafan adalah bukan kain yang berharga mahal, tapi kain yang berwarna putih, tebal, dan longgar. Kain kafan pun juga ada ukuran bagi jenazah laki-laki ataupun perempuan. Untuk laki-laki, minimal 1 lembar kain yang dapat menutupi seluruh tubuhnya. Sedangkan yang sunnah adalah bagi mayat laki-laki dengan 5 lapis terdiri dari 2 lembar yang dapat menutupi seluruh tubuh, ditambah gamis, sorban, dan sarung. Untuk mayat perempuan dengan 5 lapis terdiri dari 2 lembar kain yang dapat menutupi seluruh tubuh mayat, ditambah dengan gamis, kerudung, dan sampir. Hal-hal yang disunahkan dalam mengkafani jenazah adalah yang pertama, kain kafan yang digunakan hendaknya kain kafan yang bagus, bersih, dan menutupi seluruh tubuh mayit. Kedua, kain kafan hendaknya berwarna putih. Ketiga, jumlah kain kafan untuk mayat laki-laki adalah 3 lapis dan mayat perempuan adalah 5 lapis. Sebelum kain kafan digunakan untuk membungkus atau mengkafani jenazah, kain kafan hendaknya diberi wangi-wangian. Dan yang terakhir adalah kembali lagi ke tidak berlebih-lebihan dalam mengkafani jenazah. Berikut adalah tata cara mengkafani jenazah untuk mayat laki-laki. Bentangkan kain kafan sehelai demi sehelai, yang paling bawah lebih lebar dan luas serta lapisan beri kapur barus. Kedua, angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan memanjang lalu ditaburi wangi-wangian. Ketiga, tutuplah lubang-lubang hidung, telinga, mulut, kubul, dan dubur yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Keempat, selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri. Selanjutnya, lakukan seperti ini selembar demi selembar dengan cara yang lembut. Kelima, ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain kafan 3 atau 5 ikatan. Kelima, jika kain kafan tidak cukup untuk menutupi seluruh badan mayat muka, maka tutuplah bagian kepalanya dan bagian kakinya yang terbuka boleh ditutup dengan daun, kayu, rumput, atau kertas. Jika seandainya tidak ada kain kafan kecuali sekedar menutup auratnya saja, maka tutuplah dengan apa saja yang ada. Untuk mayat perempuan terdiri dari 5 lembar putih yang terdiri dari lembar pertama berfungsi untuk menutupi seluruh badan, kedua berfungsi sebagai kerudung, ketiga berfungsi sebagai baju kurung, keempat berfungsi sebagai menutup pinggang hingga kaki, kelima berfungsi untuk menutupi pinggul dan paha. Adapun tata cara mengkafani mayat perempuan yaitu, yang pertama, susunlah kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian dengan tertib. Kemudian angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan sejajar, serta taburi dengan wangi-wangian atau dengan kapur barus. Kedua, tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Ketiga, tutupkan kain pembungkus pada kedua pahanya. Kelima, pakaikan sarung. Kemudian pakaikan baju kurung. Keenam, dandani rambutnya dengan 3 dandanan lalu julurkan ke belakang. Ketujuh, pakaikan kerudung. Kedelapan, membungkus dengan lembar kain terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kain kiri dan kanan lalu digulungkan ke dalam. Kelima, ikat dengan tali pengikat yang telah disiapkan. Oke teman-teman, itu adalah penjelasan tentang etika
ketika kita mengkafani jenazah. Setelah jenazah dikafani, jenazah akan disolatkan. Dan sholat jenazah itu adalah sholat dengan 4 kali takbir tanpa disertai rukuk dan sujud. Dilakukan jika ada orang Islam yang meninggal dunia untuk mendoakan agar sang jenazah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hukum sholat jenazah adalah fardu kifayah. Sama seperti ketika kita memandikan jenazah dan mengkafaninya. Tempat sholat jenazah. Sholat jenazah bisa dilakukan di mana saja asalkan di tempat yang suci. Diutamakan bertempat di musola. Sedangkan pengaturannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bentuk saf sholat jenazah. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal kemudian ia disolati oleh 3 saf dari orang yang muslim kecuali ia menghendaki masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, At-Tirmizi. Dalam hal memperoleh fadilah 3 saf ini, ulama berbeda pendapat. Ibnu Hajar berpendapat 1 saf minimal 2 orang. Menurut Imam Ramli, 1 saf bisa 1 orang. Jadi untuk mendapat fadilah saf, minimal musolli berjumlah 6 orang atau 3 orang. Bentuk saf seperti ini penting diatur bila yang mensolati sedikit. Kedua, posisi mayit dan orang yang mensolati. Bila laki-laki, maka kepala mayit sunnah berada di sebelah kiri imam. Bila mayit perempuan, kepala mayit diletakkan sebelah kanan imam, posisi imam. Dan yang kedua ini adalah posisi imam. Bila mayit laki-laki, maka berada di dekat kepala mayit. Bila mayit perempuan, maka di dekat perutnya. Yang ketiga adalah tentang penjelasan makmum masbuk. Adalah makmum yang tidak mengikuti bacaan surat Al-Fatihah bersama imam. Semisal kita baru takbiratul ihram, sedangkan imam sudah melakukan takbir yang ketiga, maka kita harus langsung membaca surat Al-Fatihah. Bila imam melakukan takbir keempat, maka kita langsung takbir juga sekalipun bacaan Al-Fatihah belum selesai. Bila imam mengucapkan salam, maka kita melanjutkan sholat dengan takbir ketiga dan seterusnya dengan mengikuti rukun dan bacaan yang sudah ada. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan sholat jenazah, yaitu yang pertama, jenazah diletakkan di arah kiblat. Yang kedua, pada jenazah laki-laki imamnya berdiri sejajar dengan dada, sedangkan apabila jenazah perempuan maka imam berdiri sejajar dengan pinggang atau perut jenazah. Setelah jamaah sholat jenazah siap untuk melaksanakan sholat jenazah tersebut, kemudian kita niat di dalam hati untuk melaksanakan sholat jenazah. Kali ini saya akan menjelaskan orang yang utama untuk melaksanakan sholat jenazah, yaitu orang yang diwasiatkan si mayat dengan syarat tidak fisik atau tidak ahli bid'ah. Kedua, ulama. Ketiga, orang tua si jenazah. Keempat, anak-anak jenazah. Kelima, keluarga terdekat. Keenam adalah kaum muslimin seluruhnya. Dan rukun-rukun sholat jenazah ialah berniat, takbir 4 kali, dan berdiri bagi yang kuasa. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tata cara melakukan sholat jenazah sebagai berikut. Yang pertama adalah niat. Niat sholat jenazah dilakukan dalam hati serta ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebelum sholat jenazah dilakukan, maka kepada imam dan seluruh makmum hendaknya berwudu dan menutup aurat. Untuk mensolatkan mayat laki-laki, imam berdiri dengan sejajar kepala si mayat, sedangkan untuk mayat perempuan, imam berdiri di tengah-tengah sejajar pusat si mayat. Kemudian makmum berdiri di belakang imam bersaf-saf. Jamaahnya lebih banyak lebih utama. Jika jamaahnya sedikit, usahakan menjadi 3 saf karena Rasulullah pernah bersabda yang artinya apabila seorang mukmin mati dan disolatkan oleh sekelompok kaum muslimin hingga 3 saf, maka dosa-dosa si mayat diampuni. Hadis riwayat 5 kecuali Nasai. Setelah saf teratur, kita kemudian niat. Untuk niat jenazah laki-laki, yakni usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin fardul kifayati lillahi ta'ala. Untuk mayit perempuan adalah usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardul kifayati lillahi ta'ala. Kemudian takbir. Dalam takbir yang pertama, kita membaca surat Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan pada takbir yang kedua membaca sholawat Nabi. Berikut adalah bacaan sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Dan yang ketiga, pada takbir ketiga adalah doa untuk si mayat, yakni Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa'rim wa nuzulahu wa wasi madakalahu wa silhu fil ma'i wat salji wal barodi wa naqihi minal khodoya kama yunaqqat saubul abyadu minat dana siwa badil hudaron khairon min darihi wa ahlan khairon min ahlihi wa zawjan khairon min zawjihi wa azkilhul jannata wa a'idzu min adzabil qabri wa fitnatihi wa min azbin nari. Kemudian pada takbir yang keempat kita membaca doa lagi, yaitu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa lihwa nina alladina sabakuna bil imani wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladina amanu rabbana innaka raufur rahim. Sesudah itu kita memberi salam ke kanan dan ke kiri dengan menolehkan kepala. Adapun lafaz salam yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian setelah salam biasanya dipimpin oleh doa, dan setelah salam biasanya doa akan dipimpin oleh imam sholat jenazah tersebut. Setelah kita melakukan sholat jenazah, langsung kita adalah mengkuburkan jenazah atau memakamkan jenazah. Disunahkan membawa jenazah dengan usungan jenazah yang dipanggul di atas pundak dari keempat sudut usungan. Disunahkan juga menyegerakan mengusungnya ke pemakaman tanpa harus tergesa-gesa. Bagi para pengiring boleh berjalan di depan jenazah, di belakangnya, di samping kanan atau kirinya. Semua cara ada tuntunannya dalam sunnah Nabi. Para pengiring tidak dibenarkan duduk sebelum jenazah diletakkan, sebab Rasulullah SAW telah melarangnya. Disunahkan mendalamkan lubang kubur agar jasad si mayat terjaga dari jangkauan binatang buas dan agar baunya tidak merebak keluar. Lubang kubur yang dilengkapi liang lahat lebih baik daripada syak. Dalam masalah ini Rasulullah SAW bersabda, liang lahat itu adalah bagi kita kaum muslimin, sedangkan syak bagi selain kita non muslim. Hadis riwayat Abu Daud dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Ahkamul Janais. Lahat adalah liang membentuk huruf U memanjang yang dibuat khusus di dasar kubur pada bagian arah kiblat untuk meletakkan jenazah di dalamnya. Sak adalah liang yang dibuat khusus di dasar kubur pada bagian tengahnya membentuk huruf U memanjang. Langkah-langkah yang wajib diperhatikan sebelum memakamkan jenazah adalah: yang pertama, jenazah diangkat di atas tangan untuk diletakkan dalam kubur. Jenazah dimasukkan ke dalam kubur. Disunahkan memasukkan jenazah ke liang lahat dari arah kaki kuburan, lalu diturunkan ke dalam liang kubur secara perlahan. Jika tidak memungkinkan, boleh menurunkan dari arah kiblat. Petugas yang memasukkan jenazah ke lubang kubur hendaklah mengucapkan Bismillahi wa ala millati Rasulillah, yang artinya dengan menyebut asma Allah dan berjalan di atas milah Rasulullah SAW. Ketika menurunkan jenazah ke lubang kubur, demikianlah yang dilakukan Rasulullah SAW. Kemudian disunahkan membaringkan jenazah dengan bertumpu pada sisi kanan jasadnya dalam posisi miring dan menghadap kiblat sambil dilepas tali-talinya selain tali kepala dan kedua kaki.
Tidak perlu meletakkan bantalan dari tanah ataupun batu di bawah kepalanya sebab tidak ada dalil yang sahih yang menyebutkannya, dan tidak perlu menyingkap wajahnya kecuali bila si mayit meninggal dunia saat mengenakan kain ihram sebagaimana yang telah dijelaskan. Kemudian setelah jenazah diletakkan di dalam rongga liang lahat dan tali-tali selain kepala dan kaki dilepas, maka rongga liang lahat tersebut ditutup dengan batu bata atau papan kayu atau bambu dari atasnya. Lalu sela-sela batu bata itu ditutup dengan tanah liat agar menghalangi sesuatu yang masuk sekaligus untuk menguatkannya. Disunahkan bagi para pengiring untuk menabur 3 genggaman tanah ke dalam liang kubur setelah jenazah diletakkan di dalamnya. Demikian yang dilakukan Rasulullah SAW. Setelah itu ditumpahkan atau diuruk tanah ke atas jenazah tersebut. Kemudian hendaklah meninggikan makam kira-kira sejengkal sebagai tanda agar tidak dilanggar kehormatannya, dibuat gundukan seperti punuk unta. Demikian untuk makam Rasulullah SAW. Kemudian ditaburi dengan batu kerikil sebagai tanda sebuah makam dan diperciki air berdasarkan tuntunan sunnah Nabi SAW. Lalu diletakkan batu pada makam bagian kepalanya agar mudah dikenali. Kemudian haram hukumnya menyemen dan membangun kuburan, dan diharamkan juga duduk di atas kuburan, menginjaknya serta bersandar padanya, karena Rasulullah melarang hal tersebut. Kemudian para pengiring mendoakan keteguhan bagi si mayit dalam menjawab pertanyaan dua malaikat yang disebut dengan fitnah kubur, atau kita kenal dengan talqin mayit, yang biasanya dipimpin oleh kiai atau ulama setempat. Kemudian disunahkan agar setelah selesai menguburkannya, orang-orang itu berhenti sebentar untuk mendoakan kebaikan bagi si mayit. Setelah jenazah selesai dimakamkan, kita pulang ke rumah masing-masing. Tidak lupa kita mencuci kaki, dan kita sampai di rumah mendoakan si mayit semoga semua kesalahan si mayit diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua amal kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Atau ada hal yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung kepada saya. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.